to Live on Festuvit. Aku Niki. Aku Sasachi. Oke, jadi guys, Live on Festuvit ini adalah program terbarunya festuvit.com. Jadi di Live on Festuvit ini kita punya 2 segmen ya, Shay, ya? Ada 2 segmen. Pertama ada Beauty Guide yang akan membahas tentang kecantikan. Terus ada apa lagi? Juga ada K-Play yang akan ngebahas update terbarunya dunia perkoreaan setiap bulannya, guys. Jadi jangan lupa buat subscribe dan bunyiin lonceng ya, guys, supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Live on Festuvit. Iya, Shay, lu bosen gak sih di rumah aja nih selama pandemi ini? Udah setahun gak sih guys kita di rumah aja? Hampir setahun ya, gila sih. Hampir setahun ya, benar, Aku hampir benar-benar setahun. gak nyangka ternyata aku bisa di rumah setahun, guys. Iya, aku juga, tapi kayak happy aja gak sih sebenarnya di rumah aja tuh karena masih ditemani oleh drama-drama Korea. Opa-opa ganteng, dongseng-dongseng sarang, Iya kan? kan? Terus sekarang lo lagi nonton apa sih? Aku lagi nonton banyak True Beauty, terus kemarin baru nyelesain Penthouse yang dimana udah 21 episode, terus gue baru nonton cuma 3 hari aja. Terus Langsung habis? Langsung habis. Wah, gila. Karena saking serunya. Soalnya kalau misalnya drama yang mencengangkan kayak gitu, gue tuh nggak bisa yang apa ya namanya, menunda gitu loh. Kalau ongoing tuh gitu gue nggak ya? Oh, iya, kalau yang cinta-cintaan tuh gue masih gitu, masih bisa deh menahan. Tapi kalau untuk yang rebek kayak gitu, gue pengen sekali selesai, ya udah gitu, kelar 3 hari udah 21 episode. Nah kalau gue sendiri sih sekarang lagi nontoninnya True Beauty aja karena sebenarnya nggak suka yang terlalu campur-campur juga sih dramanya karena nanti bingung kan ya gitu. Pengennya tuh kayak fokus gitu nontonin drama. Nah ini tuh gue lagi suka banget sama True Beauty, gila bagus banget nggak sih? Jadi buat teman-teman di sini udah pada nonton True Beauty belum sih? Pasti udah nggak sih? Udah ya. Dan pasti udah ada tim-timnya sendiri, Sojun sama Suho. Nah kalau lo sendiri sebenarnya timnya siapa? Timnya Suho apa Sojun? Aku Sojun. Ya aku gimana? Aku juga Sojun. Gila gak sih? Aku tuh pas nggak kuatnya pas ngeliat cuplikan Sojun yang joget-joget guys. Okidoki. Iya. Nah sekarang kita mau bahas nih soal ceritanya dari True Beauty ini. Jadi sebenarnya cerita dari True Beauty ini kan nyertain soal insecurity-nya seorang cewek yang bernama Jukyong bernama Jukyong. Jadi dia ini sebenarnya punya kondisi kondisi kulit atau muka tuh yang berjerawat gitu. Dan dia tuh nggak ngerasa pede akan itu. Sebenarnya bukan karena nggak pede aja sih, tapi dia juga di sekolahnya itu sampai dibully. Parah banget. Sebenarnya dia pede aja ya. Iya, tapi iya kan? karena hasutan dari teman-temannya yang bandel itu yang selalu ngebully dia. Sampai akhirnya si Jukyong ini pindah ke sekolah baru, tapi dia sebelum pindah itu dia belajar make up. Ya nggak sih? Dia belajar make up dari video seorang beauty content creator yang bagus banget sampai akhirnya dia sekarang bisa terlihat cantik karena make upnya. Nah buat kalian sendiri gimana sih menurut kalian tuh cantik karena make up tuh seperti apa? Kalau buat aku sih nggak apa-apa banget karena itulah gunanya make up. Ya nggak sih? Bener kan, ngebuat kalian bisa lebih pede gitu. Dan akhirnya si Jukyong ini di sekolah barunya jadi primadona. Walaupun sebenarnya kondisi kulitnya tuh belum kayak bener-bener sembuh, tapi dia bisa mengatasinya dengan make up. Dan itu menurut aku kayak wah keren sih gitu. Kayak lo bener-bener kayak berusaha supaya membangun kepercayaan diri lo gitu. Nah, dan di setiap scene-nya True Beauty tuh kayak selalu ada adegan-adegan yang kocak banget gitu gak sih? Kocak itu banget. Dari awal sampai akhir nggak pernah berhenti ngakak karena si Jukyong ini walaupun udah cakep tapi tetap dongo gitu. Iya betul. Jadi kayak ya ampun nih orang kenapa sih mesti kayak gitu? Betul. Kalau ngebahas soal karakter dari setiap case-nya ya di situ semuanya tuh punya karakter yang menarik sih menurut aku. Makanya dari karakter male-nya, cowoknya sendiri tuh kayak sulit dipilih sih sebenarnya ya karena dua-duanya ganteng. Dua-duanya punya karakter yang bold. Ya, yang satu bold walaupun kayak pendiam tapi sebenarnya bold banget gitu. Dan kalau yang bucin juga dia juga gitu. Kalau Sojun tuh lebih kayak tipe-tipe bad boy tapi sebenarnya baik banget. Sayang adeknya, sweet banget, sayang mamanya. Bener banget. Sayang aku. Aku gimana? Wait a minute. Who are you? Nah,
Jadi gitu guys, jadi sebenarnya kalau buat nentuin ini siapa ya yang akan dipilih Jokyoung nanti, penasaran banget nggak sih? Kita masih menunggu beberapa episode lagi. Nah jadi buat kalian, kalian sebenarnya timnya siapa sih? Mungkin kalian bisa komen juga di bawah. Kalian kasih tahu kalian sebenarnya timnya siapa sih? Timnya Suho atau timnya Sojun? Mungkin bisa diberikan detailnya kali ya. Kenapa Boleh. sih gue tuh milih Sojun tuh karena begini loh. Apa karena joget-joget okidoki Dengan kolor maungnya itu. Kalau mau lucu banget. Nah, jadi karena ada beberapa drama yang lagi ongoing dan seru-seru banget, kita ini dong main yang namanya Which One Are You, cepet-cepetan. Boleh. Ya nggak sih? Boleh. Oke? True Beauty. Love Mr. Struck. Queen. Oh beda ya, ini Love beda. Struck. The She Will Unconi. Never Know. Oh beda juga. Nah Syah, lo kan tadi bilang lo lagi nonton Penthouse ya, tapi Iya. yang masih season 1 kan Iya. ya. Sekarang udah episode berapa sih? Udah habis. Oh udah habis. Udah habis sampai episode 21. Oh oke, terus gimana menurut lo? Dramanya tuh sungguh apa ya? Menguras emosi, tenaga ya? emosi. Karena mungkin karena gue punya anak cewek 2. Oh, oke. Dan gue berpikir kayak di drama itu banyak banget yang bisa kita ambil. Kalau misalnya orang tua ya. Jadi kayak misalnya tuh apa ya? Jangan terlalu lu nyuruh dia tuh apa sih belajar mulu karena dia tuh Kayak benar-benar ngikutin kemauan lo ngikutin doang gitu ya. jadi kayak disuruh ini harus jadi ini lu harus nilainya bagus ini jadi benar-benar ditata banget sama ibunya bahkan kayak sampai makanan juga jangan makan itu lo cuma boleh makan salad yang kayak gitu-gitu loh. Jadi untuk yang di Penthouse ini anak-anaknya ini tuh berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah private SMA yang dimana SMA. itu isinya orang-orang kaya doang dan ada satu di mana ada ya biasalah namanya juga drama pasti ada orang kisminnya gitu kan di mana dia juga ini nih pengen masuk si sekolah ini ternyata ada 2 juga yang bisa masuk yang satu nggak punya ibu bapak terus yang satu lagi dia hanya punya ibu yang dimana dua-duanya ini sangat-sangat multi talented pokoknya seru banget deh. Aku denger sih Penthouse ini sangat apa ya, kayak ditunggu-tunggu banget Iya, season banget. 2-nya karena katanya gantung banget gak sih di akhir Iya. season 1-nya. Aku sendiri sih belum nonton sih tapi akan nonton segera gitu. Tapi katanya di akhir episode season 1-nya itu wah bener-bener kayak gantung banget gitu. Jadi semua orang tuh pada nungguin season 2-nya. Iya, season 2 tuh harusnya 5 Februari. Oh Februari akan tayang guys. Tapi dipospon jadi 15 Februari. Makanya Oh kenapa? aku Oh karena lagi pandemi ya? mungkin bisa jadi. Jadi gitu. kayak penasaran banget. Oh, sama berarti ya kayak season 2-nya Love Alarm. Jadi Love Alarm ini juga drama tapi lebih ke romantik tentang remaja gitu ya. Percintaan remaja gitu. Kayak main Kisahnya- Tinder ya? Iya kayak main Tinder gitu. Jadi ada aplikasi yang bisa ngasih tahu kalau ada orang yang menyukai atau mencintai kita di sekitar kita. Wey, boleh nggak sih ada itu di sini? Aku takut kalau itu. Kenapa? Takut banyak ya? Nah jadi si season 2-nya Love Alarm juga ditunggu-tunggu banget. Nggak cuma di Korea doang, tapi di hampir di seluruh dunia sih. Dan Love Alarm ini juga bisa kalian tonton di Netflix. Ada Netflix. kan, karena dia original Netflix ya gitu. Oke, jadi kita sama-sama nunggu aja nih buat season 2-nya Penthouse sama Love Alarm. Nick, lo tuh punya gak sih berita-berita fresh di perkoreaan? Gue maksudnya kayak pengen denger gitu dari lo. Mungkin kalau yang kita tunggu-tunggu setiap awal tahunnya pasti berita soal couple gak sih guys? Bener sih itu. Ya Setiap kan? tanggal 1 tuh kayak Setiap harus tanggal ada. 1 tuh langsung siapa nih Siapa couple yang gitu ya? akan di-publish sama Dispatch gitu. Nah kalau di awal tahun ini kan kita dapat berita sangat gembira dari mama papaku yaitu Son Ye Jin sama Hyun Bin. Gila akhirnya mereka beneran officially pacaran guys, gak cuma di drama aja. Seneng banget gak Semuanya sih? kayak Cocok banget. bener-bener ini sih happy banget ya menyambut pasangan Betul. yang satu ini. Ini Betul. mungkin kayak ditunggu-tunggu udah deh lo pacaran aja deh. Betul. Udah lo langsung nikah aja deh gitu ya. Iya, terus kayak kita tuh ngelihat apa ya, ternyata mereka suka nge-post di Instagram mereka dan ternyata mereka bener ternyata memang berhubungan guys, kayak wah seneng Berhubungan, banget guys. sih. Betul. Nah selain si Son Ye Jin sama Hyun Bin itu bulan Desember juga kita ada Tahu berita. Raffi kan, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bukan. Raffi, tapi sama Raffi siapa sama sih? Taeyeon. Iya sama Oni aku. Iya, jadi tapi ini agensinya agak aneh sih. Apa tuh SM aneh? bilang
dia hanya hubungannya senior dan juga junior, bikin lagu guys gitu kan. Tapi si agensinya Raffi bilang dia pacaran. Di awalnya sempet bilang terus pacaran. abis itu si agensinya Raffi balik lagi, enggak, ternyata dia cuman ya udah temenan aja gitu ya. Terus abis itu ada lagi yang ngomongin, maksudnya dia ngasih tahu media kalau dia tuh nginep gitu beberapa hari. Iya, pas saat Christmas ya? Iya, Saat Christmas apa tahun baru sih? Christmas ya. Jadi kayak beberapa hari tuh di apartemennya Taeyeon gitu. Mungkin anjingnya lagi main guys kan. Soalnya si Raffi ini kayak kelihatan banget sayang banget sama anjingnya Taeyeon sampai di follow gitu. Tapi kalau kayak ngeliatin apa ya, paparazzinya Korea tuh kayak mereka ngikutin bener sampai ke tempat atau tempat tinggalnya gitu loh guys. Menurut lo sendiri gimana sih? Saya itu kayak aduh, kayak artis masa nggak boleh punya kehidupan pribadi sih guys? Mereka mau pacaran kayak mau apa, ya, tapi sebenarnya boleh nggak sih? Sekepo-keponya gue ya gitu dengan kehidupan mereka. Gue sih lebih pengen mereka mempunyai kehidupan pribadi yang nggak apa-apa deh kalau emang dia nggak mau share, ya udah kita cukup tahu yang di luarnya aja, yang di TV-nya aja yang kita liatin. Maksudnya dia mau share yang saat lagi on air ataupun kayak lagi bener-bener jadwal dia ya lagi bisa diikutin gitu. Tapi kalau misalnya lagi off air terus lo ikutin juga kayak risih gak sih? Iya, dan itu agak kasihan gitu. Jadi takutnya tuh malah artis-artisnya jadinya sedih lagi gitu. Karena pengalaman yang pertama, Taeyeon kan juga sempat dibully dengan fans-fansnya salah satu artis boyband gitu kan, yang lagi suka banget sama Taeyeon tuh berdua waktu itu ketahuan. Jadi sampai Taeyeon sendiri tuh benar-benar stres banget. Terus dia kayak sampai minta maaf di di airport. Aku inget banget kayak minta maaf, gue udah bikin masalah. Sebenarnya itu kan bukan masalah gitu ya. Bukan masalah, betul sebenarnya gitu. Jadi kayak kasihan gitu kalau misalnya memang nggak mau di share ya nggak usah lah gitu, diikutin segala gitu. Tapi ya udahlah, kita juga menikmatinya. Iya betul. Kita nungguin aja gitu guys. Tapi kita ya. Tapi aku tetap support. Betul. Kita support apapun semuanya. Artis-artis yang pacaran aku tetap support sih. By the way, selama pandemi lo kangen gak sih nonton konser? Kangen banget sih. Dan konser yang terakhir gue tonton itu bukan konser sih sebenarnya, lebih ke fan meetingnya New East. Jadi kayak bulan apa ya kemarin, November kayaknya deh. Dia tuh ada fan meeting lewat online, bayarnya tuh hampir 600.000 online. Tapi gue udah seneng banget, kayak walaupun di TV doang gitu loh. Jadi gue tahu tuh ternyata mereka masih hidup gitu kan. Kayak nggak ada gitu guys. Ini kayak konser tuh ya. Asupan opa-opa ganteng tuh nggak ada gitu banget kan. Tapi kerennya itu di tahun ini, di akhir tahun banyak banget konser online yang diadain sama label-label besar. Ya kan. Betul. Salah satunya tuh dari labelnya BTS, Big Hit di tahun ini, tepatnya di tanggal 31 Desember dia ngadain 2021 New Year's Eve Live presented by Weverse. Jadi kayak family konsernya grup-grup yang ada di Big Hit. Itu tentunya ada BTS, terus ada New East, ada Yoja Chingu gitu. Tapi yang nggak ada tuh Seventeen ya, setahu aku ya. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Aku sempat nonton sih karena aku nonton sama keluarga di rumah itu pas malam tahun baruan, abis makan tahun baru sambil nungguin konser live-nya Big Hit gitu kan. Kayak seru banget sih emang aku nonton. Nah selain itu ada yang gratis juga tuh konser dari SM Town. Jadi namanya SM Culture Humanity. Jadi memang konser ini ditujukan untuk apa ya, memberikan semangat kali ya? Semangat sih buat selama kalian pandemi gitu. Jadi kayak biar di rumah aja selama malam tahun baru, selama tahun baru yang biasanya mungkin kumpul-kumpul sama teman atau keluarga, ini kalian harus di rumah aja tapi dihibur sama artis-artisnya SM gitu. Dihibur dan ditemani ya. Betul. Nah, terus yang pengen aku highlight sih sebenarnya di SM tahun ini artis-artisnya SM itu banyak banget yang solo performance. Itu ada Taeyeon, ada Baekhyun, terus ada Kai, ada Taemin. Nah ini tuh mereka nampilin penampilan solonya mereka. Nah selain konser daripada big label, kita juga
disuguhin nih sama performance dari banyak banget artis itu ditampilin di musik festivalnya channel-channel TV di Korea. Ada apa aja sih ya? Ada Mama Mnet. Ada Mama Mnet, apalagi? Ada KBS, Gayo Dejukje. Terus ada juga SBS Gayo Dejun. Kalian semua pada nonton nggak sih? Nah, ada nggak sih penampilan yang lo suka banget dari situ? New East aja sih guys. Oh, kamu nungguin New East banget ya? Aku soalnya nggak bisa nonton yang full gitu loh. Oke, jadi karena streamingnya juga lumayan lama. Betul. Terus kan anak aku 2 ya kan keburu mama gitu. Betul banget. Nungguin 2 jam 3 jam nonton itu kayak agak susah. Jadi kadang-kadang walaupun nggak nonton live, aku biasanya streaming tapi cuman kayak nonton New East doang. Oke. Jadi part-part tertentu aja ya. Nah, kalau aku sendiri tuh suka banget sama stage-nya Chay Twins. Kalian tahu Chay Twins? Jadi Chay Twins ini kan beda grup ya sebenarnya. Yang satu di IZ*ONE, yang satu lagi di ITZY gitu. Dan mereka ini bisa tampil satu panggung performance bareng berdua di KBS itu ya. Di acaranya KBS Gayo. Itu wah keren banget sih penampilannya, kayak ngeliatin mereka kayak ngeliatin apa anak-anak kembar menari bareng gitu, kayak bagus banget gitu, dan penampilannya keren banget sih mereka berdua itu. Keren buat Chay Twins. Gak sabar buat nonton live juga gak sih? Betul. Karena biasanya tuh kayak Mama Mnet itu bener-bener bisa kita tonton langsung gitu kan di Korea, tapi karena ya udahlah. Kita harus bersabar guys. Semoga pandemi ini berakhir jadi kita bisa langsung ketemu opa-opa kita gitu kan. Iya. Nah, tapi ya di akhir tahun ini juga ada beberapa berita menyedihkan ya buat beberapa fandom gitu. Ya kan, salah satunya tuh dari Gugudan yang mereka ngumumin kalau mereka akan disband udah officially disband per tanggal 31 Desember. Tuh pasti fansnya Gugudan tuh kayak sedih banget. Aku sendiri sebenarnya suka loh Gugudan, karena Gugudan tuh penampilannya bagus banget menurut aku, tapi terutama aku suka Sejong sama Mina. Itu menurut aku kayak mereka bagus banget, tapi mereka memang berdua kan sekarang udah mulai aktif di main drama. Iya. Semoga tuh member-member Gugudan itu bisa punya karir yang bagus setelah bubar gitu ya dari Gugudan. Nah, selain Gugudan juga ada nih dari label JYP. Kalian tahu kan siapa pasti? GOT7 dong. GOT7 tuh udah setelah 7 tahun mereka bareng, akhirnya mereka nggak memperpanjang kontrak lagi di JYP. Tapi mereka rumornya sih mereka tuh akan tetap tampil sebagai GOT7 tapi under label yang berbeda-beda gitu. Nah, itu rumornya tuh masih banyak banget tuh, JB kemana, Jinyoung kemana gitu, kayak Mark kemana, itu masih banyak banget rumornya, tapi memang belum pasti banget. Jadi kita tunggu aja guys, semoga kita bisa nonton live promosinya lagi ya dari GOT7. Semoga ya guys, soalnya kayak kalau misalnya udah pindah label itu kayak pasti agak susah untuk ketemunya, sama kayak SNSD kan kayak gitu, beda-beda label tapi bilangnya tetap Girls' Generation tapi untuk sama-sama lagi tuh kayak buat manggung bareng tuh agak sulit. Jadi kita semoga bisa melihat GOT7 bareng-bareng lagi ya. Buat Agase kan namanya. Fighting ya. Semoga bisa terus bersama GOT7. Nah udah deh, daripada kabar sedih-sedih terus, mendingan kita juga mau ngasih tahu ke kalian. Mungkin pasti udah pada tahu sih kalau kabar gembira tuh pasti harus duluan kan. Apa coba kasih tahu gue dulu. Jangan gue nggak tahu nih. Nah jadi tuh 2PM bakalan comeback full member setelah 5 tahun. Gila nggak? Put your hands up. Put your hands up. Secara K-popers ini ya, zaman old zaman gitu bahela gitu ya, itu pasti pada tahu national anthem itu. Iya, put your hands up, put your hands up. Nah, gila, itu nggak sabar banget sih buat nungguin mereka full member lagi, karena sebelumnya tuh pada wamil ya, jadi mereka nggak bisa bareng ya. Ini lagi nungguin salah satu membernya selesai wamil, katanya di bulan Maret deh kalau nggak salah guys. Jadi info-infonya mereka akan comeback full member di tahun ini. Kita tunggu aja comebacknya dari 2PM. 2PM. Nah, selain daripada 2PM ada juga yang berita cukup menghebohkan dunia per-K-popan, yaitu adalah comebacknya BI, ex-nya iKON, di mana dia itu guys, tau gak sih, aku ingat banget pas BI keluar dia tuh nangis. Nangis. Jadi guys, kebetulan banget memang saat berita itu muncul gitu, aku sedang bersama Sasha. Itu kita lagi
olahraga lagi. Kita lagi di makan, Malaysia kan? lagi makan di Malaysia di salah satu restoran di Korea. TV-nya terus kayak ada itunya apa? MV-nya Icon gitu. Jadi kayak mau gimana Lagi aku makan. nangis. Mohon maaf nih. Betul banget. Kayak nah. putus cinta gitu. Tapi aku mengerti sih perasaan itu gitu Iya ya. kan, karena benar itu tuh mendadak banget guys dan kayak tidak diduga-duga gitu. Dan ini berita ini pun walaupun BI tidak comeback secara personal atau solo ya, tapi dia berkolaborasi di albumnya Epic High, tapi tetap sih pasti fans-fansnya keren Icon, fans-fansnya BI itu pasti pada kayak nungguin banget. Nah aku pun sendiri udah dengerin tuh lagunya BI yang featuring sama Epic High dan bagus banget sih, kangen banget sih sama suaranya gitu. Nah sekarang kita mau kasih tahu ke kalian list K-pop group ataupun solo yang comeback di bulan Januari ini. Yang pertama itu ada Treasure with My Treasure. Ada G-Idol with Hwa. Terus ada IU itu with Celebrity. Dan ada Chungha with Bicycle. Nah kemudian ada Icon Bobby with You Mad. Dan ada mixtape Jungkook. Jadi siapa sih sebenarnya yang kalian tunggu-tunggu atau mungkin ya. grup favorit kalian udah tampil, udah comeback di bulan Januari ini? Kalian boleh ramein komen di bawah ya. Selain itu kita mau ngasih tahu kalian kalau misalnya kita punya giveaway. Giveaway. Apa sih giveaway-nya? Ada 2 album, 2 album. Treasure dan album Icon. Icon Bobby. Jadi Festivit mau ngasih 2 album, yaitu Icon Bobby, album terbarunya, terus ada Treasure, album terbarunya juga. Jadi caranya gimana Syah? Caranya tinggal screen recording si YouTube kita yang sekarang, yang kayak play ini. Kayak maksudnya episode ini, terus kalian share di Instastory, terus tinggal tag aja Festivit. Betul. Pilih aja sih, mungkin kayak kalian ada cuplikan yang favorit kalian. Betul. Itu boleh langsung kalian screenshot aja, terus kalian post di Instastory ya guys. Screenshot Jangan lupa, atau screen recording boleh ya. Oke, jangan lupa buat mention Festivit. Oke guys, sekian dulu live on Festivit. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyiin notifikasi loncengnya supaya kalian tuh gak ketinggalan karena kita bakalan terus-terusan kasih giveaway. Dan jangan lupa juga buat tungguin live on Festivit segmen Beauty Guide yang akan tayang tanggal 13 Februari. 13. Ingat ya guys. Oke kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Aku Niki. Aku Sasha Ci. Pamit undur diri, dadah. Bye.